surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada di bawah sekarang telapak kakinya Mbak Alawi itu. Jadi jelas bahwa yang memberikan syafaat itu ibu kita loh, Gus. Ibu kita loh. Ibu bapak kita. Leluhur kita. Makanya kita wajib mencintai leluhurnya orang-orang Nusantara. Itu ibu bapak kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita. Ini lebih utama kita muliakan mereka dibandingkan karena memuliakan Mbak Alawi lah. Memangnya mereka itu siapa gitu loh. Kok bisa memberikan syafaat sama kita? Dari mana dalilnya? Kecuali dengan menggunakan tafsir-tafsir yang salah yang menyesatkan pada umat. Nah, inilah akibatnya husnudon itu, tanpa ilmu begitu. Husnudon bila hujah bahwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah itu artinya kita butuh data otentik. Kita butuh keterangan yang valid, yang kuat, yang sahih. Ya semuanya batil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali mencuat ke permukaan statement dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam yang membandingkan status kemuliaan seorang ibu orang tua asli dengan oknum Ba'alawi yang merupakan kelompok yang mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Hemat Kiai Alawi, buat apa menghormati oknum Ba'alawi yang katanya keturunan Nabi, tapi sebenarnya hal itu adalah palsu? Lebih baik menghormati ibu kandung sendiri yang sudah jelas bahwa surga ada di telapak kaki ibu, bukan ada di oknum Ba'alawi. Dan hormat kepada para ulama pribumi itu lebih diharuskan di dalam pandangan Kiai Haji Alawi Nurul Alam daripada oknum imigran Yaman yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Tidak ada ceritanya, kata Kiai Alawi Nurul Alam, kualat kalau tidak menghormati Ba'alawi, karena ia bukan rukun iman yang wajib atau yang harus diimani oleh seluruh umat Islam. Percaya ya silahkan, tidak percaya ya juga persilahkan. Jangan paksa orang untuk mempercayai oknum Ba'alawi. Nah, untuk itu mari kita simak keterangan dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam yang mencoba untuk membandingkan antara kemuliaan seorang ibu kandung dengan oknum Ba'alawi ketika dihadapkan dengan satu situasi yang genting, apakah lebih memuliakan oknum Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi atau harus justru memuliakan seorang ibu yang sudah jelas bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Oke, baik Kiai Alawi. Tentang kajian itu ya. Nah, ini yang menarik ini Mas Rifki. Ini Rabita Alawiyah harus memberi penghargaan kepada Kiai Alawi karena telah berhasil memberitahukan mengenai nasabnya para Habib Alwi ini yang ternyata keturunan dinasti Fatimiyun, Himyar, terus apa tadi itu? Kaum Ad, Samud. Kaum Ad, Samud sampai Nabi Nuh. Nah, ini ini harusnya Rabita Alawiyah itu kasih penghargaan kepada Kiai Alawi. Ya, jadi akhirnya terlacak sampai ke sana. Termasuk juga masalah, saya pernah waktu saya ke rumahnya Profesor Menem Ali, saya kan ngobrol begini, Prof, saya bilang, ini sepertinya penisbatan antara gelar Arab Ariba dengan Arab Mustariba ini sudah ratusan tahun, saya bilang. Ini sepertinya terbalik, saya bilang. Loh, kok bisa begitu? Iya, saya bilang. Ini kajian saya, mumpung saya bilang ada ahli filologi, ada orang ahli sejarah dunia, kan saya nggak malu, saya bilang kalau salah. Ya kan, begitu tinggal diluruskan. Dalam kajian saya begini. Dalam beberapa keterangan manuskrip tua, dalam kitab-kitab, dalam tafsir, dalam tarikh, dikatakan kan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah leluhurnya bangsa Arab kuno. Dan kita tahu bahwa bangsa Arab kuno ini ada 4. Ada bangsa Arab Assyria, Sumeria, Akkadiya, dan Babilonia. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk bangsa Arab Babilonia. Bangsa Arab Babilonia dan ketiga bangsa Arab yang lainnya semuanya hidupnya itu di Irak. Semua itu orang Arab. Mereka adalah leluhurnya orang Arab kuno. Babilonia ini bagi 2. Jadi Babilonia Abrahamik dan Babilonia non-Abrahamik. Sedangkan dari Babilonia Abrahamik ini dibagi menjadi Ismailiyah, Ishakiyah, dan Madianiyah, yaitu bangsa Madian yang sudah hilang. Artinya bahwa
sekarang bangsa Arab kuno, Ismailiyah, dan sekarang Ishakiyah itu satu ayah. Ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi penerus bangsa Arab kuno adalah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak alaihissalam. Ternyata terbukti dalam kajian ilmu DNA zaman modern kita ini bahwa pemilik haplogrup J1 dan turunnya hanya dimiliki oleh bangsa Arab kuno. Makanya jadi pertanyaan, kalau sekarang Ba'alawi sekarang betul sekarang grup haplogrupnya adalah pemilik sekarang Arab kuno atau J1 dan turunnya, lalu kenapa haplogrupnya malah jadi G? Jadi bahwa bangsa Arab kuno adalah Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Oh, iya. Ba'alawi yang selama mengklaim dirinya Arab Aribah ternyata adalah Arab Musta'ribah. Ini sudah ada kekeliruan dalam pencatatan penulisan sejarah loh. Ini dalam kajian saya loh ya, Mas Rifki. Iya. Iya. Jadi murni bahwa mereka itu Arab Aribah, Arab murni. Gitu, bukan Arab Musta'ribah. Karena apa? Dalam penyebaran haplogrup, dalam sejarah kita bicara sekarang sejarah kebangsaan, haplogrup G itu kan diwakili sekarang oleh dari Abir. Abir itu kan punya anak 3. Yang pertama itu kan Falih turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Samud dan Yoktan atau dengan bangsa Qohtaniun. Ya, kita mengenal seperti itu. Bahwa yang namanya Samud dan Qohtan itu tinggalnya itu di Yaman. Mulai kapan? Mulai 2200 sebelum Masehi. Sudah terjadi penyebaran di Yaman. Yoktan itu punya anaknya 12. Salah satunya namanya Amir bin Qohtan yang dikenal dengan nama Hadromaut. Jadi Amir bin Qohtan itu anak Yoktan yang suka bunuhin orang. Kalau setiap dia meluaskan daerah jajahannya, semua anak-anak kecil, bayi, orang-orang yang muda, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya pokoknya binasa, makanya Hadromaut. Di mana dia hadirlah kematian namanya, itu julukan Hadromaut itu untuk Amir bin Qohtan. Jadi bukan negara 1000 wali, itu bohong lagi itu. Wali dari mana? Itu negara pembunuhan. Itu negara pembantaian, ya. Nah, itu kan jaraknya kan 2200 sebelum Masehi. Sudah ada penyebaran haplogrup G. Dari sekarang dari Samud sama Yoktan atau bangsa Qohtaniun. Nah, kurang lebih 1000 sampai dengan 1500 tahun kemudian baru lahir Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa haplogrup J1 dan turunannya. Jadi jauh itu, nggak sama. Ini kita bicara dari jalur laki-laki ini. Berarti Ba'alawi ini Aribah atau Musta'ribah ya? Musta'ribah. Musta'ribah itu artinya tolong bangsa Arab yang diarabkan. Bangsa Arab yang diarabkan. Iya. Bukan orang Arab asli ya. Iya, gimana masa ada orang Arab asli disebut Musta'ribah? Kan ini definisinya sudah keliru ini. Iya. Nanti wah Kiai Alawi ini sudah merubah sejarah lagi. Bukan merubah sejarah. Kita riset. Kalau salah ya tinggal dijawab aja dengan riset lagi kan gampang. Sekarang ditanya. Sekarang Nabi Ibrahim betul nggak sekarang lahirnya bangsa Arab? Bangsa Arab kuno. Kalau betul, berarti betul kajian saya sudah selesai. Tinggal taslim aja gampang. Kan kita paham lah, enggak ada sekarang semua ulama, kan belum tentu semua ulama itu orang yang melakukan riset dan penelitian. Dan tugas kita umat Kanjeng Nabi Muhammad di zaman sekarang ini dengan era informasi yang luar biasa, teknologi yang sangat maju, ya kita kan berusaha meluruskan sejarah, meluruskan berbagai hal yang sudah bengkok kita luruskan. Kalau sekarang antara orang setuju dan tidak setuju itu hal biasa buat saya mah, biasa aja. Yang penting kita punya data, itu aja. Sekarang tinggal kita sekarang mau percaya data yang mana, kan begitu. Baik, dapat dipahami Kiai Alawi. Ini Kiai Alawi kita membicarakan topik mana nih? Topik utama kita malam ini nih. Kesesatan sekte Ba'alawi. Ini kan ada buku yang versi di tengah arus kesesatan sekte Ba'alawi. Itu apa yang Kiai Alawi soroti tentang Ba'alawi sehingga bisa ditulis kesesatan sekte Ba'alawi gitu ya? Banyak. Terutama dalam masalah akidah. Jadi perlu saya sampaikan gini, bahwa Ba'alawi ini adalah sebuah gerakan yang memang ingin merubah sebuah teologi.
dunia yang sudah masyhur, yang dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diturunkan secara estafet kepada para sahabatnya, murid-muridnya sampai kita. Kemudian mereka membuat sebuah teologi baru yang berusaha sekarang dibuat menjadi terstruktur, tersistem. Kita kalau sekarang menganalisa kitab-kitabnya Ba'alawi, bahkan sekarang lagi disusun oleh kawan kita, oleh Kiai Syarifuddin dari Tegal, itu dari 26 atau 27 kitab primer Ba'alawi langsung. Kita akan membuktikan bahwa mereka itu betul-betul sedang menciptakan teologi di dunia kita yang baru ini. Mereka menciptakan berbagai keyakinan yang berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan para sahabat, yang berbeda dengan sekarang umat-umatnya secara umum. Jadi bisa dikatakan bahwa Ba'alawi ini teologinya, mereka itu sedang berusaha mencampur adukan berbagai sekarang akidah yang ada, kemudian diciptakanlah mengatasnamakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal secara akidah mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali apa yang nampak. Contoh, sholat mereka misalnya pakai fikih Syafi'i, ya itu aja, fikih Syafi'i aja yang tampaknya, tapi ajaran-ajaran dalamnya mereka jauh dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahulah bagaimana sekarang mereka sekarang mengklaim bahwa leluhurnya namanya Faqih Muqaddam itu bisa sampai 70 kali ya Isra wal Mi'raj, ketemu sama Gusti Allah. Kan itu sudah salah, itu sudah sesat dan menyesatkan. Karena dalam Al-Quran katakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu paling utama dibandingkan orang-orang yang beriman dan diri mereka sendiri. Kalau kita mau melihat berbagai tafsir yang masyhur, bahwa tidak ada sekarang satu orang pun setelah Nabi Muhammad dan sebelumnya yang mampu menyaingi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok bisa sekarang sampai 70 kali? Ini sudah masuk dalam bab akidah. Terus bagaimana katanya salah satu leluhur mereka mampu memadamkan api neraka. Kan ini gila, saya bilang. Ini sesat ini. Sekarang termasuk orang masuk kubur ya? Cuman termasuk apa? Ya, termasuk itu kan doktrin yang disebar-sebarkan itu, kalau tidak percaya Habib sebagai zuriat Nabi, kafir, murtad. Kemudian justru terbalik, kalau kita nggak percaya mereka sebagai zuriat Nabi, kita tambah beriman sebetulnya. Tambah keren iman kita itu. Menarik itu ya. Gimana itu kok bisa begitu? Yang jelas karena tidak ada percaya sama Habib termasuk rukun iman, kan gampang jawabannya, dari dulu memang begitu kok. Terus sekarang kita tanya, hadis masyhur, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada di bawah sekarang telapak kakinya Ba'alawi itu. Jadi jelas bahwa yang memberikan syafaat itu ibu kita loh, Gus. Ibu kita loh. Ibu bapak kita. Leluhur kita. Makanya kita wajib mencintai leluhurnya orang-orang Nusantara. Itu ibu bapak kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita. Ini lebih utama kita muliakan mereka dibandingkan sekarang memuliakan Ba'alawi lah. Memangnya mereka itu siapa gitu loh? Kok bisa memberikan syafaat sama kita? Dari mana dalilnya? Kecuali dengan menggunakan tafsir-tafsir yang salah, yang menyesatkan pada umat. Nah, inilah akibatnya husnudon itu, tanpa ilmu begitu. Husnudon bila hujah fahuwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah itu artinya kita butuh data otentik. Kita butuh keterangan yang valid, yang kuat, yang sahih. Ya semuanya batil. Makanya kan ini kan metode Al-Qur'an. Allah kan mengatakan burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah hai Muhammad, kan begitu. Sajikanlah apa? Burhanakum, hujah kalian. Hujah kalimatnya. Hujah itu berarti data-data yang melalui proses ijtihad. Proses-proses sekarang keilmuan. Mana datanya? Sahih enggak? Betul enggak? Lengkap enggak? In kuntum shadiqin, kalau kamu termasuk orang yang jujur. Jadi kalau orang jujur akan menampilkan data-data yang valid, keterangan yang sahih. Kalau orang tidak mampu berarti tidak termasuk in kuntum shadiqin. Mereka tidak termasuk orang yang jujur, alias mereka termasuk orang munafik. Itu Quran sudah bilang begitu. Pernyataan yang terakhir yang disampaikan oleh Kiai Haji Alawi Nurul Alam, beliau secara tegas mengatakan ngapain menghormati oknum Ba'alawi, padahal untuk kemuliaan, untuk jaminan mendapat surga itu adalah ketika menghormati, taat kepada seorang ibu kandung, di mana status kemuliaannya itu lebih didahulukan, atau bahkan
itu yang harus dihormati daripada hanya oknum Ba'alawi sendiri. Percaya kepada oknum Ba'alawi atau kepada nasab Ba'alawi itu tidak menjadi bagian dari rukun iman. Jadi tidak berpengaruh apapun. Apalagi memang pengakuan daripada mereka selalu dikatakan oleh kelompok-kelompoknya Kiai Haji Maduddin merupakan sebuah pengakuan yang dusta, tidak bisa dikonfirmasi melalui berbagai pendekatan ilmu-ilmu seperti ilmu sejarah, ilmu filologi, ilmu tes DNA, maupun ilmu nasab itu sendiri. Itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin berbagi argumentasi, menyampaikan pendapat terkait dengan video-video yang berkaitan dengan perkataan Kiai Haji Alawi Nurul Alam, termasuk juga perkembangan terkini bagaimana timnya kelompok Kiai Haji Maduddin yang melawan narasi-narasi dari Muhibbin Ba'alawi maupun dari oknum Ba'alawi itu sendiri. Silakan kalian tulis pendapat-pendapatnya di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.